jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang non-current liabilities. Di sini definisi dari non-current liabilities atau long-term liabilities adalah kewajiban yang pelunasannya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Contohnya itu ada bonds payable, bank loan, mortgage payable, long term loan, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita akan membahas tentang bonds payable. Jadi untuk non current liabilities atau long term liabilities ini kita akan hanya membahas tentang bonds payable. Nah, di sini bonds payable adalah hutang yang diterbitkan untuk memperoleh dana tambahan dengan beban berupa bunga. Nah, di sini pasti perusahaan menerbitkan bonds payable yang pertama karena perusahaan tersebut membutuhkan dana tambahan, dan saat pengembalian bonds payable itu kita harus juga membayar beban bunganya. Jadi setiap jadi untuk pembayaran bunganya itu sudah ditentukan di dalam bonds payable tersebut. Lalu di sini untuk menentukan harga jual bonds payable itu ada 2 hal. Yang pertama, kita harus menghitung present value. Nah, present value ini adalah sebuah asumsi bahwa jumlah kas atau uang saat ini memiliki nilai yang berbeda daripada jumlah kas yang akan datang. Lalu yang kedua ada quote price atau nilai nominal yang tercatat pada obligasi. Nah, di sini ada tiga kondisi saat kita menerbitkan bonds payable. Jadi di sini ada bonds contractual interest rate atau persentase bunga persentase bonds bunga interest rate saat bonds tersebut diterbitkan. Nah, jadi di sini ada market interest rate atau jumlah interest rate yang ada di pasar. Jadi di sini kalau misalnya bonds interest rate kita 10% dan market interest rate-nya 8%, maka akan saat menjual bonds tersebut kita akan berada di posisi premium. Lalu kalau misalnya interest rate perusahaan itu 10%, sedangkan market rate-nya itu adalah 10%. Maka di bonds saat kita jual akan ada di situasi face value atau same as par value. Lalu kalau misalnya bonds yang kita terbitkan itu memiliki interest rate 10% dan di market interest-nya itu adalah 12%, maka bonds sell at discount. Jadi di sini bonds kita adalah bonds discount. Jadi intinya kalau misalnya market interest rate lebih besar daripada kontraktual rate, maka akan discount. Lalu ini berarti sebaliknya, kalau market interest rate lebih kecil daripada kontraktual interest rate, maka bonds yang kita jual itu ada di posisi premium. Lalu kalau misalnya market interest rate sama dengan kontraktual interest rate, maka bonds yang kita jual itu pada posisi same as par value. Oke, untuk di sini selanjutnya ada accounting for bonds payable use quote price. Jadi yang pertama, bonds at face value use quote price. Di sini ada
saat kita menerbitkan bonds. Saat kita menerbitkan bonds itu pada 1 Januari 2021, Fulson Incorporation menerbitkan obligasi sebesar 150.000 dolar Amerika dan jangka waktunya itu 5 tahun. Ini kontraktual interest rate-nya itu 10% dan dengan kurs 100%. Lalu bunga ini dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Sehingga jurnal saat penerbitannya itu cash di debit sebesar 150.000 pada bonds payable di kredit sebesar 150.000. Lalu selanjutnya saat membayar interest expense. Nah, seperti yang aku bilang tadi, saat bonds itu ada yang namanya interest expense. Jadi perusahaan akan membayar interest expense sesuai dengan yang ditetapkan saat penerbitan obligasi. Nah, di sini saat penerbitan obligasi itu kita membayar bunga itu 2 kali dalam 1 tahun pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi di sini pada 1 Juli nih, jadi interest expense-nya itu dibayar semi-annually karena 2 kali dalam setahun. Nah, untuk jurnalnya interest expense sebesar 7.500 dolar pada cash sebesar 7.500 dolar. Nah, di sini 7.500 dolar dari mana? Dari sini 150.000 US dollar dikali dengan 10% atau contractual interest rate lalu dikali dengan 6/12 atau jangka waktunya dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 1 Juli 2021 itu ada 6 bulan, maka perhitungannya 6/12 sehingga akan menghasilkan 7.500 dolar. Lalu selanjutnya jurnal pada saat periode akuntansi. Nah, di sini diasumsikan bahwa penyusutan laporan keuangannya Fulson Incorporation itu pada 31 Desember sehingga di sini kita harus menjurnal penyesuaiannya juga. Nah, untuk jurnalnya di sini interest expense sebesar 7.500 pada interest payable. Karena di sini saat penyesuaian kita belum mencatat adanya pengeluaran cash karena kita belum membayar kepada perusahaan yang membeli obligasi kita. Nah, maka di sini perhitungannya juga sama ya, 150.000 dolar dikali dengan kontraktual rate-nya 10%, lalu dikali dengan jangka waktunya 6/12. Di sini jangka waktu dari 1 Juli sampai 31 Desember. Nah, itu ada 6 bulan. Lalu di sini sehingga pada saat 1 Januari kan di sini dibilang ya kita membayar bunga setiap 1 Januari. Maka saat pembayaran bunganya nanti jurnalnya adalah interest payable di debit pada cash di kredit sebesar 7.500. Selanjutnya bonds at discount use quote price. Lalu di sini tanggal 1 Januari 2021 Fulson Incorporation menerbitkan obligasi dengan nilai nominalnya adalah 150.000, jangka waktu 5 tahun, bunganya 10% dan kursnya adalah 97%. Maka saat penerbitan obligasi ini kita akan menjurnal cash di debit sebesar 145.500 pada bonds payable di kredit sebesar 145.500. Nah, di sini karena kursnya adalah 97%, maka kita akan menghitung nilai nominal dikali dengan kurs yang ada. Jadi nilai nominalnya sebesar 150.000 US dollar dikali dengan 97%. Maka saat diterbitkan kita akan mencatat nominalnya seperti ini, bukan 150.000. Lalu selanjutnya bonds at premium use quote price. Jadi tanggal 1 Januari 2021 Fulson Incorporation menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 150.000, jangka waktu 5 tahun, bunganya 10% dan kursnya adalah 115%. Maka di sini untuk jurnal penerbitannya adalah cash di sisi debit sebesar 172.500 pada
bonds payable di kredit sebesar 172.500. Nah, untuk 172.500 dari mana? Dari nilai nominalnya sebesar 150.000 dikali dengan kurs 115%. Ini kurs saat penerbitannya. Makanya harus dikali. Lalu selanjutnya accounting for bonds payable use present value. Nah, di sini untuk menggunakan present value yang pertama ada bonds at discount. Untuk situasinya saat menerbitkan bonds tersebut use present value. Jadi di sini tanggal 1 April 2021 Suho Corporation menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500.000 dolar dengan jangka waktu itu 5 tahun. Bunga obligasi dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Lalu suku bunga obligasinya itu 8%, sedangkan suku bunga pasar adalah 10%. Nah, jadi suku bunga obligasi ini adalah kontraktual rate-nya, kontraktual interest rate, dan suku bunga pasar berarti market rate, market interest rate. Tadi sudah seperti yang sudah dibilang bahwa kalau misalnya kontraktual rate lebih kecil dari market interest rate, maka obligasi yang diterbitkan adalah pada saat posisi diskon. Nah, di sini ada present value of principal, ini dapatnya dari table ya. Jadi untuk bonds ini biasanya ada table present value of principal dan present value of interest. Nah, ini dimaksud 10. Jadi kan jangka waktunya itu 5 tahun. Jangka waktu obligasi itu 5 tahun. Sedangkan di sini perusahaan Suho Corporation akan membayar obligasi setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Maka akan bayar bunga 2 kali per tahunnya. Nah, di sini karena membayar bunga 2 kali per tahun, maka 5 dikali 2 adalah 10. Jadi di sini adalah 10,5%. Di sini untuk suku bunga pasarnya 10%, karena pembayaran bunganya dalam setahun itu kita membayar 2 kali, maka 10% ini dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 5%. Nah, untuk nilai ini adalah dari tabelnya. Lalu di sini instruksi buatlah jurnal dengan menentukan harga jual dengan present value dan quote price. Nah, di sini yang pertama kita harus mencari present value-nya dulu. Di sini sudah dibilang kontraktual rate 8% dan interest rate-nya itu 10%. Maka present value dari pokok hutang yang akan diterima pada saat jatuh tempo adalah 500.000 dolar dikali dengan 0,61391, maka hasilnya adalah 306.955.000 US dollar. Lalu untuk present value dari bunga yang diterima setiap periode itu adalah 500.000 dikali 4%. Ini 4% dari mana? Ini 4% ini adalah kontrak tadi ya, dibilang kontraktual rate-nya itu adalah 8%. Nah, perusahaan membayar bunga 2 kali. Maka di sini di setiap periode untuk perhitungan ini 8% dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 4%. Lalu dikali dengan 7,72173, hasilnya adalah 154.435.000 dolar. Sehingga present value of bond-nya adalah 461.390. Untuk jurnalnya, ini jurnal saat penerbitannya, cash di sisi debit sebesar 461.390.000 dolar, pada bonds payable 400 di sisi kredit sebesar 461.390 dolar.
Selanjutnya di sini accounting for interest bond payable. Pada bonds payable at discount atau premium, beban bunga yang dibayarkan akan mengalami selisih antara yang harus dibayar dengan yang dibebankan. Ya kan, di sini karena ada selisih, maka kita harus menghitung dengan schedule-nya. Lalu di sini selisih tersebut dinamakan amortisasi. Dalam menghitung besarnya amortisasi itu dapat menggunakan dua metode. Yang pertama adalah straight line method atau metode garis lurus, dan yang kedua adalah effective interest rate. Nah, untuk di pengantar akuntansi 2 kita hanya belajar sampai straight line method saja. Lalu di sini dari contoh kasus di atas, bunga yang dibayarkan tanggal 1 April dan 1 Oktober dengan tingkat suku bunga atau contractual rate sebesar 8% dan bunga pasar atau market rate sebesar 10%. Maka amortisasi bunga yang dibayarkan apabila menggunakan straight line method, ini ada rumusnya, rumus amortisasi, yaitu bonds payable at face value dikurang dengan bonds discount lalu dibagi dengan number of interest. Nah, di sini bonds payable at face value itu 500.000 US dollar lalu dikurang dengan bonds discount. Nah, ini ya, yang ini dinamakan bonds discount sebesar 461.390 lalu dibagi dengan 10. Nah, 10 ini dari mana? Tadi dikatakan bahwa jangka waktu pembayaran bunga itu jatuh tempo bonds itu 5 tahun. Lalu pembayaran bunganya itu 2 kali setahun. Maka ini number of interest periodnya adalah 5 dikali dengan 2, hasilnya adalah 10. Maka amortisasinya sebesar 3.861. Nah, di sini ada tabel amortisasinya. Dalam tabel amortisasinya di sini ada periode. Nah, periodenya ini adalah 10 tahun. Lalu interest to be paid atau bunga yang akan dibayarkan itu adalah 500.000 dikali dengan 4%. Hasilnya adalah 20.000, setiap periodenya sama. Lalu interest expense ini adalah A ditambah C. Ini A, interest to be paid, ditambah dengan C, amortisasi. Nah, amortisasinya ini dari sini ya. Tadi sudah kita cari duluan. Jadi A ditambah B, 20.000 ditambah dengan 3.861. Maka di sini interest expense-nya sebesar 23.861 dolar, sehingga bonds carrying-nya ini adalah D 461 ditambah dengan C 3.861. Maka untuk di bonds carrying di periode pertama adalah 465. Nah, kita ingat bahwa kalau misalnya saat penjualan itu di posisi diskon, maka di sini amortisasi sebagai penambah dari bonds carrying, yang artinya beban yang kita bayarkan akan lebih besar daripada yang sebenarnya. Di sini interest to be paid-nya itu 20, tapi karena saat menjualnya itu kita di posisi diskon, maka untuk interest expense yang harus dibayar adalah sebesar 23. Nah, di akhir periode atau di pembayaran periode terakhir itu bonds carrying-nya harus sama seperti bonds payable at face value-nya, yaitu sebesar 500.000. Nah, di sini ada keterangan A sama dengan bonds payable at face value dikali dengan contractual rate atau ini periodically ya. Tadi karena contractual rate-nya itu 8%. Dan untuk pembayaran bunganya itu 2 kali, maka 8 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4. Lalu yang D, bonds discount ditambah amortisasinya. Nah, untuk penjurnalannya di sini di debit adalah interest expense sebesar 23.861, di kredit ada cash sebesar 20.000 dan di kredit ada bonds payable sebesar 3.861.
Lalu selanjutnya di sini ada catatan nominal cash yang dibayarkan sebesar bunga face value. Yang kedua, bonds at premium use present value. Jadi di sini saat menerbitkan bonds dan kondisinya itu adalah premium. Ini contoh soalnya seperti yang pertama tadi, tanggal 1 April 2021 Suho Corporation menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500.000. Dengan jangka waktu 5 tahun, bunga obligasi dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Suku bunga obligasinya adalah 12%, berarti ini adalah kontraktual rate 12%, sedangkan suku bunga pasarnya adalah sebesar 10%. Berarti ini market rate-nya sebesar 10%. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa kontraktual rate lebih besar daripada market interest rate, maka posisinya adalah premium. Nah, di sini ada present value of principal dan present value of interest sama. Ini adalah dari soalnya. Tetap dari soalnya. Oke, lalu di sini di instruksinya masih sama ya seperti yang tadi. Kalau misalnya ini 10 dari mana, karena kita membayar bunganya itu 2 kali dari tanggal kita membayarnya 2 kali, 1 April dan 1 Oktober. Jangka waktunya 5 tahun, maka 5 dikali dengan 2 adalah 10. Nah, 5%-nya ada dari mana? Ini bunga pasarnya adalah 10%, karena kita membayarnya 2 kali, maka di sini interest periodically-nya adalah 5%. Nah, kita diinstruksikan untuk membuat jurnal dengan menentukan harga jual dengan present value dan quote price. Lalu di sini untuk present value 12% kontraktual rate dikurang dengan 10% market value. Sehingga present value dari pokok utang yang akan diterima pada saat jatuh tempo adalah 500.000 dikali dengan 0,61391. Ini dari soal ya. Jadi setelah dikali hasilnya adalah $306.955. Lalu present value dari bunga yang diterima setiap periode adalah 500 dikali dengan 6%. Nah, 6%-nya ini dari mana? Ini kontraktual rate-nya adalah 12% dan pembayaran bunganya adalah 2 kali. Maka 12% dibagi 6 adalah 12% dibagi 2 adalah 6%. Maka 500 dikali 6%, lalu dikali dengan present value of interest-nya adalah 7,72173. Sehingga present value interest-nya adalah 231.651. Ini ditambah dua-duanya, maka present value of bonds-nya itu adalah 538.606. Nah, untuk penjurnalan saat penerbitannya itu di sisi debit ada cash sebesar 538.606.000 US dollar dan bonds payable di sisi kredit sebesar 538.606 US dollar. Nah, accounting for interest bonds-nya ini ada tadi stretch line method masih sama. Itu kontraktual rate-nya 12%, market rate-nya adalah 10% dan bonds payable at face value 500.000 US dollar dan bonds carrying-nya itu 538.606. Sehingga amortisasinya di sini 500.000 dikurang dengan 538.606 dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 3.860. Maka tabel amortisasinya sebagai seperti ini. Di sini ada periodnya masih sama 10 periode karena pembayaran bunganya 2 kali dan jangka waktunya 5 tahun. Nah, interest to be paid-nya ini 500.000 dikali dengan 6%. Lalu di sini interest expense-nya ini adalah A ditambah C. Nah, di sini saya amortisasinya ini adalah sebesar 3.860, tapi ini minus ya. Jadi 30.000 ditambah dengan
C ini. A ditambah dengan C. Karena C-nya ini minus, maka interest expense-nya adalah maka akan mengurangi interest expense. Jadi 30.000 dikurangi dengan 26.139. Itu untuk interest expense-nya. Sebenarnya untuk interest expense-nya itu rumusnya B A dikurangi dengan C. Nah, tapi di sini karena saat perhitungan kita tidak diabsolutkan, maka kalau misalnya diabsolutkan berarti 3.860 jadinya plus ya. Tapi karena di sini kita tidak diabsolutkan, maka di sini hasilnya minus. Sehingga rumusnya kita harus ubah ya. Di sini jadinya ditambah. Kalau misalnya dikurang nanti jadinya A dikurangi dengan C, tapi C-nya minus, jadinya nanti minus ketemu minus akan menjadi plus. Maka nanti interest expense-nya akan menjadi 33.000. Gitu. Karena di sini bonds-nya premium, maka harus mengurangi bonds carrying-nya. Sehingga di akhir periode ini bonds carrying-nya sama dengan bonds payable at face value. Seperti itu. Untuk perhitungannya masih sama. Lalu di sini untuk jurnalnya, interest expense di sisi debit sebesar 26.139 ya, interest expense-nya. Lalu bonds payable-nya 3.861. Sini 861 sehingga cash yang dibayarkan tetap sebesar 30.000 di sini. Nah, di sini kalau misalnya kan di sini tadi dibilangnya pembayarannya 1 Oktober, pembayaran bunganya itu 1 April dan 1 Oktober. Kalau misalnya dari 1 Oktober ingin ke 1 April kan melewati penyesuaian ya. Nah, ini kalau misalnya ada penyesuaian di sini interest expense, jurnalnya interest expense di sisi debit, bonds payable di sisi debit dan interest payable di sisi kredit. Nah, untuk perhitungannya di sini 500.000 dikurangi dengan 538.606 dibagi dengan 10 dikali dengan 3/6. Atau bisa juga dibagi 6/12. Sama aja. Lalu selanjutnya di sini ini adalah untuk perhitungan bonds payable-nya. Nah, untuk interest expense-nya 500.000 dikali dengan 6% dikali dengan 3/6. Maka hasilnya adalah 15.000. Seperti itu. Nah, di sini untuk perhitungan interest payable ya, untuk interest payable-nya adalah sebesar 15.000 dan bonds payable-nya di sini di sisi debit sebesar 1.930 sehingga interest expense-nya ini adalah selisihnya. Kita cari selisih antara debit dan kreditnya seperti itu. Lalu selanjutnya accounting for bonds retirement. Nah, yang pertama redeeming bonds at maturity atau kita melunasi bonds pada saat jatuh tempo. Nah, penarikan yang dilakukan pada saat jatuh tempo ini adalah jurnalnya bonds payable pada cash karena sudah pasti ya di sini bonds payable-nya berkurang dan cash-nya juga berkurang. Lalu yang kedua sebelum jatuh tempo. Nah, penarikan sebelum jatuh tempo di sini tanggal 1 April 2022 diterbitkan obligasi dengan nilai nominal 500.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar tanggal 1 April dan 1 Oktober, suku bunga obligasinya adalah 12%, sedangkan suku bunganya adalah 10%. Kemudian 1 April 2024, obligasi tersebut ditarik perusahaan dengan kurs 103. Lalu kita akan di sini kita akan menjurnal penarikan obligasinya. Lalu di sini untuk menjawab soal tersebut dibutuhkan tabel amortisasi bonds at premium. Jadi kita sebelumnya harus membuat tabel amortisasinya dulu dengan metode effective interest. Nah, untuk metode effective interest ini setiap tahunnya atau setiap pembayaran bunga di periode selanjutnya interest expense-nya itu selalu berubah. Kan kalau di stretch line itu interest expense-nya itu selalu sama dari periode 1 sampai periode 10. Tapi kalau di effective interest rate itu dari periode 1 sampai periode 10 itu interest expense-nya berubah. Sehingga di sini
kita harus menghitung. Nah, setelah dapat tabel amortisasinya, di sini cash yang dibayarkan itu 103, kursnya 103% dikali dengan 500.000. Maka cash yang kita bayar adalah 15.000. Lalu bonds carrying pada 1 April ini ada di tabel amortisasinya sebesar 525.375, sehingga di sini kita kurangkan, jadi akan menghasilkan gain on bonds redemption sebesar 10.375, sehingga di sini bonds payable yang kita bayar untuk penjurnalnya, bonds payable di sisi debit sebesar 525.375.000, lalu di kredit kasnya itu sebesar 515.000 ini ya yang kita bayarkan, dan gain on bonds redemptionnya adalah sebesar selisihnya antara debit dan kredit 10.375.000, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar.